Tetapi jikalau dia pagi hari, dia mulai bersama dengan Yesus, harusnya dia melangkah bersama dengan Tuhan, lalu malamnya dia mengoreksi apa yang aku telah lakukan hari ini. Tetapi kenyataan saudara maunya apa? Malam itu laporan. Bukan mengoreksi, tapi malamnya apa? Laporan. Kebalik, saudara. Sehingga tidak ada kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Kalau seandainya Tuhan datangnya itu setelah malam itu pagi-pagi, kamu belum beres-beres, bagaimana coba? Sebab kamu sembayangnya itu terbalik. Pagi harus itu bersama, mulai melangkah bersama dengan Yesus. Malamnya kamu koreksi, sudahkah aku menurut Yesus atau tidak? Dan apabila setiap hari saudara koreksi, tidak akan numpuk. Akhirnya tidak menjadi fatal buat saudara. Karena Yesus sudah berpesan kepada kita, kita harus kembali kasih kita yang semula. Sebabnya apa? Sebab di dalam perjalanan kerap kali kita ini tidak bisa tetap tinggal di dalam kasih kita kepada Yesus. Karena apa? Suasana, situasi, kondisi berubah. Makanya Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, apa yang tercantum di dalam Alkitab? Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan jasmani. Dan ini tidak hal yang tidak gampang, saudara. Sebab orang-orang yang belajar Alkitab biasanya dia mengasihi di dalam roh saja, tapi tindakannya tidak. Sebaliknya orang-orang yang tidak banyak belajar Alkitab lebih menekankan sosial. Makanya agama-agama lain menekankan perbuatan baik. Dua-dua salah, saudara. Hanya dengan perbuatan baik engkau tidak akan masuk. Hanya dengan rohani seperti orang ahli Taurat tidak akan masuk. Saudara harus dua-dua, tiga perkara jasmani rohani ini. Rohaninya roh dan pikiran, hati dan pikiran, rohani dan jasmaninya ini juga harus dilakukan perbuatan baik. Dan kita kerap kali tidak bisa mempertahankan tiga perkara ini. Mengapa? Karena situasi berubah. Contohnya saudara ini mau berbuat baik. Yang ibu-ibu yang biasa mulutnya loncer namanya. Loh, loncer ini bukan jahat loh. Loncer ini apa? Karena sang hati ini lebih baik dikeluarkan daripada yang diem sakit jantung. Jadi yang biasa nyocros. Lalu pagi-pagi dia berkata begini, Tuhan, aku ini ya tahu kok Tuhan, kalau aku ini marah terus ini ya tidak baik kok Tuhan. Lalu dia pagi-pagi sudah lapor Tuhan hari ini aku mau mulai dengan engkau, tidak mau marah. Coba saudara praktekin, nanti keluar dari tempat tidur, dari kamar, keluar, nanti kan malah justru masalahnya jadi banyak. Mau tidak marah, marahnya malah lipat 2 kali. Betul tidak? Yang kedua, orang yang mau puasa, belajar puasa, wah timbang marah-marah terus tak puasa supaya punya kekuatan. Punya puasa, malah puasa malah kepingin marah terus. Betul enggak? Nah, kenapa? Karena saudara mau punya kemampuan, saudara mau bertindak tetapi tidak akan dapat melakukan. Karena apa? Hati berkehendak tapi tubuh lemah. Tapi kalau saudara berkata begini, Tuhan, aku tidak punya kemampuan, tetapi aku tahu Roh Kudus akan menuntun aku. Hari ini aku berjalan dengan engkau, hari ini aku ambil engkau, dan manapun aku ambil, dan aku berjalan, aku makan dengan kenyang, dan hari ini bersama dengan engkau. Apapun yang terjadi, jangan dipikiri. Jangan lalu bilang, wah jangan marah,
jangan marah. Itu pakai kekuatan sendiri. Malah jadi marah, meledak akhirnya. Kalau sudah gitu, salahnya 2 kali lagi. Kenapa? Sudah terlanjur marah, sadar kemarahannya sudah keluar, lalu bilang apa? Kamu sih ngakimi lagi, nyalain orang. Gara-gara kamu, aku tuh sudah tidak mau marah loh. Tapi kamu jatuhnya 2 kali malah hukumannya double itu. Ya dah. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan ini kita harus sadar. Saya sendiri, jangan dikira ini tidak emosional. Emosi, saya punya emosi yang tinggi juga dulunya. Tapi demikian saya berkata, saya tidak mau ini, malah terjadi. Tapi kalau saya bilang, pokoknya Tuhan, hari ini aku berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi, itu urusanmu. Jadi, malah rileks. Makanya sekarang saya ini sungguh-sungguh rileks, saudara. Nggak pusing, nggak urusan. Saya bilang, ada apa? Yes, biarin. Kan Tuhan tahu, tidak ada kejadian yang kebetulan. Allah menetapkan langkah-langkah kita di dalam kehidupan ini, saudara. Coba perhatikan pada waktu Petrus dipanggil oleh Tuhan pertama kali. Tuhan berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Murid-murid lain dengar, wah kagum ini, hebat ya. Petrus ternyata hebat. Saya ditanya, saudara, ya Pak Yusa, kenapa kok Petrus yang dipilih? Mbok yang milih Natanael. Natanael orang yang tulus hati, orang Israel. Yesus menyaksikan di Israel tidak ada seorang pun yang tulus seperti Natanael. Tidak ada tipu daya di dalam dirinya. Wah, kok tidak dipilih? Malah tidak masuk 12 lagi Natanael. Kasihan, Ra. Lalu saya tanya, Tuhan, kenapa tidak Natanael? Kan kalau jabatannya Petrus diambil Natanael kan baik. Tuhan bilang, enggak, Natanael tidak punya sifat pemimpin seperti Petrus. Kalau Natanael yang tak jadikan kepala, bubar. Kenapa? Natanael itu tidak punya sifat pemimpin. Di depan tidak ada. Diam saja. Oh ya lah, ya susah. Saya bilang. Tiap orang mempunyai jatah sendiri-sendiri, saudara. Petrus sudah ditetapkan begitu pada waktu dia menyangkal Yesus. Rasain. Bagaimana pandangan 12 murid yang lain? 10 murid dia bilang, rasain lo, katanya ini lo batu karang, ini lo batu karang lo. Makanya pada waktu Petrus dia ketemu Tuhan Yesus lagi setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus itu frustrasi loh, saudara. Kenapa? Yesus bangkit, Yesus tidak tanya, kenapa Petrus, kamu kok nyangkal aku? Tidak disinggung-singgung dulu, biarin. Malah Thomas didatangi, sini, ambil jarimu, masuk sini. Bayangin, Petrus tidak frustrasi. Orang salah, sudah tahu salah, sudah ngaku lagi, didiemi. Saudara tahu wataknya Yesus? Kalau engkau salah, engkau tidak beres-beres, Yesus tetap akan ingatkan kembali. Pada waktu Petrus dipanggil oleh Tuhan, pertama kali mendapat ikan banyak, Petrus diingatkan kembali, dijaring oleh Tuhan kembali, juga melalui mujizat ikan lagi diingatkan kembali. Allah itu setia akan janjinya yang pertama kali. Tetapi saudara harus setia dengan kasihmu yang mula-mula. Di mana kita kasih kepada Yesus, di mana kita menyerahkan segala-galanya. Wah, kalau baru cinta itu loh saudara, buta. Apa saja dikasih, ya. Kalau sudah mulai dipikir-pikir, disipua, dihitung-hitung ini. Wah, untung ruginya apa ya? Waduh, dulu coba gini, coba gini. Persis Ananias dan Safira. Betul tak? Pada waktu dijual rumahnya untuk Yesus.
setelah hasilnya gede, duh kok banyak ya. Bagaimana kalau diambil sedikit? Toh enggak tahu. Saudara tahu? Akibatnya fatal. Kehidupan kekristenan kita juga begitu, saudara. Kita kerap kali tidak sadar kita jatuh di dalam hal perkara-perkara yang kecil. Dan Yesus sudah berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Maka dari itu saudara, Yesus kalau dicobai sama ahli Taurat ini bilang apa? Apa yang tertulis? Kasih Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budi dan kekuatan. Lakukan. Yesus luar biasa. Dia kalau dicobai, dia kalau ditanya, selalu didahulukan orang itu. Karena dia tahu itu rendah hati, saudara. Dan di dalam perkara ini saya belajar banyak dari Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan untuk membuat mujizat, bagaimana kalau kamu tidak dipakai untuk membuat mujizat? Rela menderita enggak? Maka pada waktu di Bali kemarin itu, saya bilang, Tuhan, ini hujan, tak tangkingi Tuhan. Tuhan bilang, biarin. Lah terus bagaimana? Hujan-hujan? Iya. Lah kan tidak lucu Tuhan. Bangunan rohani kok hujan-hujanan? Mana yang dinamakan kuasa? Rela enggak? Kamu seolah-olah enggak punya kuasa. Rela? Saya bilang, ya sudah, diem. Ayo, biar khotbah hujan-hujan basah kuyup ya biarin, saya bilang. Malu enggak apa-apa. Saya bilang, kenapa? Alkitab berkata kalau kamu dipermalukan karena aku opahmu 2 kali lipat. Nah, malah beneran toh, saya bilang. Malah beneran saya dapat opah 2 kali, saya bilang. Tetapi saudara tahu, setelah selesai mereka berkata apa? Lulus Pak kita. Loh, lulus apa? Saya bilang. Lah kan ujian. Biarpun hujan, biarpun dingin, tetap lulus Pak, tetap tenang. Wah, bayangin saudara. Di situ Tuhan mau menunjukkan Indonesia sudah mulai bangkit, saudara tahu. Dan saudara jangan ketinggalan. Yesus sudah berkata di dalam Lukas pasal 10 tadi. Jawab Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Rohani dan jasmani harus sinkron, saudara. Kekristenan kita ini adalah rohani dan jasmani. Kita harus menyatakan di dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Kita tidak hanya menyembah kepada Allah,
tetapi dengan perbuatan dan tingkah laku kita diketahui orang lain, dan kesaksian ini dilihat oleh orang lain. Dan Yesus meminta kepada saudara tidak hanya berdoa, membaca Alkitab, tetapi melakukan. Tindakan saudara ini untuk apa? Untuk penginjilan. Nah, ini loh saudara. Kita kerap kali banyak berdoa tetapi tidak banyak berbuat. Banyak orang yang jatuh. Saya diberitahu Tuhan, terus terang, ada satu hamba Tuhan yang suka berdoa, tapi kemarin saya diberitahu Tuhan, akhirnya jatuh juga. Saya bilang, waduh Tuhan, kenapa dia harus jatuh? Karena hatinya melekat kepada anak-anaknya dan khawatir. Waduh, saya kaget luar biasa. Kita kerap kali tidak menyadari saudara, bahwa kita ini punya kelemahan. Dihadapi dengan satu kenyataan, dengan anak kita kerap kali cinta kita lalu melekat kepada anak. Contohnya, ada seorang ibu, anak ini dia ditinggal suaminya meninggal. Kemudian anaknya ini umurnya 7 tahun, sakit parah. Dia bilang, Tuhan, anakku ini sakit parah. Tambah lama tambah parah. Dia teriak sama Tuhan luar biasa. Akhirnya Tuhan berkata apa? Anakmu lebih baik pulang. Dan dia berkata, Tuhan, suamiku sudah meninggalkan aku. Sekarang anakku ini harus mati. Aku dengan siapa? Lalu Tuhan berkata, anakmu lebih baik pulang. Kalau anakku engkau ambil, berarti engkau tidak sayang kepadaku, Tuhan. Tuhan berkata, justru aku sayang. Ibu ini tidak mau tahu. Lalu dia berkata apa? Pokoknya aku minta kuasamu dinyatakan. Akhirnya Tuhan berkata, oke, aku izinkan, tapi kamu harus bertanggung jawab apa yang akan terjadi. Ya, pikirnya dia ini sanggup untuk mendidik anaknya. Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara sekarang ini, dia sama dengan Yesus pada waktu di dalam dunia. Dia akan memimpin engkau dan saya dalam seluruh kebenaran. Engkau tidak akan menderita, engkau tidak akan tersesat. Apapun yang diberikan kepadamu, Tuhan berkata apa? Kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Ini saya akui dan saya alami, saudara. Pada waktu saya menghadapi anak saya sakit sampai mau mati pun, saya berkata, kok aneh ya Tuhan. Rasanya ini kok tidak berat. Anak itu pada waktu berkata, papa aku mau pulang, saya bilang, kalau sudah harus pulang nak, pulang, tunggu papa di surga, kita akan berkumpul. Pada waktu istri saya sendiri dia bilang, napasku sesek, mau pulang aku. Ya pulang, tunggu aku di surga. Rasanya kok enak, tapi orang lain nganggap saya ini gila. Bilang, wah Pak Yusa itu ndak sayang sama istrinya. Bayangin saudara, sampai adanya ngomong begini kok. Ini telinga saya sudah dengar. Nanti kalau istrinya tahun ini ndak mati, mestinya diracun. Supaya jadi kenyataan. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Bayangin saudara. Maka dari itu kita itu kerap kali tidak bisa mengerti. Hidup kekristenan ini tidak masuk akal. Makanya saya kerap kali berkata, memang kok Tuhan, kalau orang Kristen ini memang dianggap orang gila, itu memang benar, saya bilang. Sebab nyatanya ngomong ya enak. Wong saya lihat istri saya mau mati itu loh, sudah tahu, sudah mau maglek di Australia itu sudah. Wah, lah ini kan sih mau tarik napas sak tarian ini. Itu saya masih ngomong gini sama adik saya. Lihat kakakmu itu. Kakakmu ini sudah tinggal gitu tok. Loh, lah kamu kok tenang? Loh lah ya, saya mau ngomong sama kakakmu ini. Ngomong apa? Ya,
Siap-siap ya yang, kalau sudah berangkat toh ya, tidak usah susah. Bayangin. Masih ngobrol sama istri saya, masih saya omongi gitu. Dah siap-siap saja, sebab ini pembuluh darahmu pecah semua, sebab kalau sudah berangkat. Iya, itu malaikat-malaikat sudah datang. Iya, kalau mau pergi oh. Rasanya itu bukan sayang, tapi sayangnya sama Yesus ini lebih. Dan kita tahu bahwa kalau dia harus pulang, nanti aku ya ketemu, enggak apa-apa. Ini loh saudara. Saudara boleh percaya boleh tidak, saya ini kalau pergi ke pelayanan gini lama, saya ini kan konsentrasi terus. Lah, saya tidur kan sendirian terus. Jadi tengah malam bangun sembahyang. Konsentrasinya itu sendiri terus dengan Yesus. Saya kalau pulang di rumah, malam pertama saya di rumah, tidur sama istri saya, tengah malam, kadang-kadang kagetnya setengah mati. Bangun, loh Tuhan kok ada orang perempuan, waduh. Saya sampai gini, Tuhan, enggak salah loh, aku tidur enggak sama perempuan sendiri. Ini kok ada perempuan, saya bilang enggak salah, pokoknya aku udah pegang dia ya Tuhan. Sampai gitu saudara. Dan Tuhan itu ketawanya gini, Yusa. Loh kenapa Tuhan? Itu kan istrimu. Oh aku sudah pulang ya Tuhan. Oh lupa sampean. Saudara tahu. Nah hal ini saudara, ini membuktikan bahwa seluruh kehidupanmu itu, kalau engkau pakai untuk melayani, benar-benar seluruhnya. Sebab dengan apa yang kamu alami, engkau bisa memonitor. Sebetulnya kamu ini menyerahkan hidupmu ini untuk Tuhan itu seluruhnya apa enggak? Engkau harus peka. Bukan peka terhadap kebenaran, peka terhadap dosa yang penting. Sebab dengan peka terhadap dosa, engkau melihat kebenaranmu di hadapan Allah. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan ini harus memanfaatkan benar-benar Roh Kudus. Jangan terlalu berkhayal, praktek, belajar. Kamu mau pergi kemana? Ngomong, Tuhan aku berjalan bersama dengan engkau. Kau boleh percaya boleh tidak, anak saya kalau mau naik mobil, naik motor, mau pergi kemana, mesti diam dulu di belakang setir, berdoa sebentar, Tuhan aku berjalan bersama dengan engkau. Jalan. Saudara tahu? Itu otomatis. Di jalan pun ngomong, kalau ada apa-apa, Tuhan engkau itu Allahku yang luar biasa. Harus biasakan bergaul karib. Nanti saudara boleh melihat segala perkara diberitahu oleh dia. Luar biasa. Praktek. Ini masanya saudara. Apa saja yang kamu hadapi, omong. Karena Roh Kudus akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kalau engkau peka, kalau engkau mau, engkau nurut, ini rahasianya keberhasilan. Rendah hati, menurut, melakukan apa yang menjadi kehendak dia, saudara akan sampai kepada kesempurnaan Yesus. Belajar karena Yesus. Jangan sembarangan saudara, jangan terlalu pakai ini. Pakai Roh Kudus, asal hatimu tulus, motivasimu tulus, engkau pasti sampai. Saya jamin tidak bakal engkau salah jalan. Saudara tahu. Sebab apa? Sebab engkau akan peka terhadap pimpinan dia. Saya tuh rindu supaya saudara tuh ngalami seperti keluarga kita. Sebabnya apa? Sebab benar-benar kita itu mengalami kebahagiaan. Dan kita di sini sampai di sana karena jaminan Yesus itu luar biasa. Maka dari itu malam hari ini praktekkan saudara, bicara. Apa yang engkau mau lakukan, katakan terus terang, jujur. Jangan membuat dalih, jangan cari alasan sendiri, tapi jujur di hadapan dia. Katakan, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Jangan malu.
Lalu kalau saudara Tuhan berkata begini, suruh ngomong, kamu bilang, Tuhan nanti kalau enggak jadi, enggak enak loh. Saudara itu harus belajar nurut segala perkara. Ngomong, kalau suruh ngomong, ngomong. Kalau enggak ngomong ya sudah diem, enggak tahu. Jangan lalu bilang, wong dijaluin nasihat kok bilang enggak tahu. Lah Tuhan enggak ngomong. Saya kalau Tuhan enggak ngomong ya saya enggak ngomong, diem saja saya. Pak Yusa ini bagaimana gini? Enggak tahu. Loh kenapa sih Pak? Lah Tuhan enggak ngomong. Lah saya enggak tahu. Jadi kalau ada orang sakit datang, saya suruh sembahyang, ya saya bilang apa Tuhan? Enggak tahu. Kadang-kadang saya bilang enggak tahu nih, sudah saya karunia lidah saja, enggak tahu sudah ngomongan karunia lidah terus diam, amin ya amin ya sudah bar, enggak tahu apa? Enggak tahu. Dianggap orang edan ya ben, ya. Orang urusan. Nah kemarin tadi barusan datang lagi. Terima kasih Pak. Kenapa? Papa betul Pak sudah berangkat. Loh mati lagi ya. Soalnya apa? Soalnya ayahnya ini mati ndak hidup ndak. Kasihan. Saya memang sampai saya gini. Tuhan ini apakah aku spesialis nyabuti nyawa apa piye sih Tuhan ini, aku sampai bingung. Asal datang saya berdoa, Tuhan bilang ya sudah nanti saya pulang, dia pulang. Nanti saya pulang ke Bandung, dia pulang. Jadi memang saya pulang ke Bandung, orangnya pulang. Jadi terima kasih lah ya. Kalau sembuh gitu ya paling enak ya tak? Tapi kalau nganter orang mati itu repot. Nah sekarang saya dihadapi dengan istri saya sendiri. Saudara tahu, sampai bunganya dibuat, peti matinya itu sudah dibuat. Saya sampai bingung pulang-pulang nih. Kamu buat apa ini? Ini loh bunganya nanti ya di foto. Ini nanti bunganya di atas peti ya. Buat apa? Buat peti mati saya nih loh. Kamu ini mau pulang kok nyiapin sendiri. Orang piknik kok ini kok. Bayangin. Sampai kartu ucapan syukur dibikin. Ini apa? Aku sudah pesen no. Apa? Nanti kalau orang datang layat ini terima kasih. Apa-apaan? Sudah disiapin semua. Sampai saya pada waktu mau pergi ke Bali dia bilang gini. Nanti aku tak cari tempat ya. Tempat apa? Tak suruh sama Denny cari peti ini tak ukurane dewek nih. Coba bayangin saudara. Jadi kalau diceritainnya kayak orang gila enggak? Tapi itu fakta. Jadi kematian itu bukan satu ketakutan, tapi satu kesukaan. Karena apa? Alkitab berkata, alangkah indahnya kematian seorang anak Tuhan. Nah, adapun nanti jadi mati pandak, ya tidak apa-apa toh, tidak urusan toh. Saya ya tidak peduli kok, saya bilang urusannya Tuhan, mati ya boleh, tidak ya tidak apa-apa, beneran, ya dah, urusannya Tuhan. Hidup kekristenan dijamin oleh Dia. Dan kalau saudara ngalami, saudara tidak ada beban kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa? Damai sejahtera sudah dijanjikan Yesus, dan itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita doa. Tuhan, firman-Mu dan kesaksian sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, pribadi demi pribadi memeriksa dirinya di hadapan hadirat-Mu. Hamba merindukan Tuhan supaya mereka belajar berkomunikasi langsung dengan Engkau. Tidak ada seorang pun yang tahu kesukaran, penderitaan, beban yang ditanggung oleh pribadi demi pribadi. Suami kerap kali tidak tahu keadaan istrinya, istri tidak tahu keadaan suaminya dan anak-anaknya.
Orang tuanya tidak diketahui juga, Tuhan, tetapi Engkau tahu. Maka dari itu Bapa, hamba-Mu kembalikan mereka dalam tangan-Mu, dan hamba-Mu mohon kemurahan daripada-Mu, Tuhan. Jikalau anak-anak-Mu tiap pagi mau mulai dengan Engkau, dan malam hari mau memeriksa keadaan, tingkatkan kerohanian mereka, perbuatan dan tingkah lakunya, Tuhan, biar menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, engkau berdoa, katakan kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi keinginanmu, katakan. Tetapi jangan membatasi. Kalau engkau sedang diproses untuk mengalami segala perkara seolah-olah kuasa Allah tidak berjalan di dalam hidupmu, jangan cepat putus asa. Engkau sedang diuji. Seolah-olah engkau menggunakan nama Yesus tetapi tidak berhasil. Jangan cepat putus asa. Kamu harus kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kamu periksa motivasi hatimu. Karena Tuhan mengatakan kepada saya, banyak di antara anak-anakku saat ini sudah keluar daripada jalur yang aku sudah sediakan. Mereka sudah jauh keluar daripada jalan yang aku tetapkan. Apakah kamu kira kalau engkau sudah giat dan kamu sudah mempersembahkan sebanyak-banyaknya, apakah itu berharga di hadapan Tuhan? Tuhanmu kaya, tidak seberapa yang kau berikan kepada Dia. Belum seberapa, anak. Hendaklah engkau menyadari bahwa engkau harus kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu kepada anak-anak-Mu saat ini, Bapa? Hanya Roh Kudus yang saat ini dapat berbicara dan menegur dan mengingatkan kepada kami, karena malam hari ini kami akan masuk dalam pembaringan dengan penuh koreksi, Tuhan. Dan besok kami akan mulai dengan Engkau yang baru. Apa motivasimu engkau memberi kepada Tuhan? Apa motivasimu engkau berani berkorban? Orang lain tidak tahu, tapi Tuhanmu melihat. Bukankah karena engkau merasa gengsi? Bukankah kau merasa keakuanmu harus dipertahankan? Bukankah namamu yang harus dipertahankan? Bukankah semuanya ini engkau lakukan karena ambisimu? Yang aku kehendaki adalah kasih. Yang aku kehendaki adalah menurut. Yang aku kehendaki adalah keterbukaan dan rendah hati. Aku menegur orang yang aku kasihi. Ingatlah bagaimana engkau
jatuh. Mengapa janjiku kepadamu tidak terjadi? Mengapa waktunya terundur seperti bangsa Israel harus kembali putar-putar? Karena engkau kurang percaya, karena engkau tinggi hati, karena engkau tidak mengampuni. Yesus sikia karata syakata kuria kata kai ketekiria kata kai kaya karata shikikia karata sakata karya kata sakata koye kia karata syakata kuria kata kai ketekiria kata sa. Ampuni hambamu Tuhan. Kia karata syakata kai ketekiria kata kai ketekiria kata kai. Ia karata sokotokuria kata kai. Karena kerap kali kami tidak setia pada yang utama Tuhan. Kami masih dipengaruhi oleh kepikiran kami Yesus. Pikiran kami pada malam hari ini kami menyadari masih menjadi berhala bagi kami. Dan Engkau di belakang pikiran kami Yesus. Kaya karata sikikia karata sokotokuria kata. Goye kiria kata syakata kuria kata. Taya karata sikikia karata sakata kuria. Tuhan, Engkau lawat anak-anakmu pribadi demi pribadi. Semua bertanggung jawab di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sendiri mohon kemurahan daripada-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Gaya karata shikia karata sakata kai ketekiria kata kuria kata. Kaya karata sekataka, kaya karata sikia karata sukotoko. Kerap kali kami tidak sadar Tuhan. Kami mendahulukan pikiran kami daripada Engkau Yesus. Sehingga kemuliaan-Mu tidak dinyatakan dalam hidup kami.